kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Michael Awangi Singko dengan NIM 2102110600137. Saya dari kelas E. Tugasnya yaitu gambar dan jelaskan apa itu 1. Download, 2. Livelog, 3. Starvation, serta berikan cara penanganannya. Baik, untuk yang pertama yaitu deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dengan sistem operasi adalah kebuntuan proses. Deadlock adalah masalah yang bisa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Di bawah ini merupakan gambar dari deadlock. Selanjutnya, untuk penanganan deadlock itu terdapat beberapa cara dalam menangani deadlock, yang secara umumnya ada 4 cara untuk menanganinya, yaitu pertama, mengabaikan masalah, kedua, mendeteksi dan memperbaiki, ketiga, penghindaran, keempat, pencegahan. Untuk yang pertama, yaitu dengan mengabaikan masalah deadlock, metode ini dikenal dengan algoritma Ostrich. Dalam algoritma ini dikatakan bahwa untuk menghadapi deadlock ialah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Hal ini seakan-akan melakukan suatu hal yang fatal. Tetapi sistem operasi Unix menanggulangi deadlock dengan cara ini, dengan tidak mendeteksi deadlock dan membiarkan secara otomatis mematikan program sehingga seakan-akan tidak terjadi apapun. Jadi jika terjadi deadlock, maka tabel akan penuh sehingga proses yang menjalankan proses melalui operator harus menunggu pada waktu tertentu dan mencoba lagi. Selanjutnya, mendeteksi dan memperbaiki. Caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock terjadi dan juga tidak didukung dengan pendeteksian deadlock serta pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat mempengaruhi terhadap performa sistem karena sumber daya yang tidak dapat digunakan oleh proses sehingga proses-proses yang lain juga terganggu. Akhirnya sistem akan berhenti dan harus direstart. Selanjutnya, penghindaran deadlock. Pendekatan metode ini adalah dengan hanya memberi kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Jika tidak aman, proses meminta akan disuspend sampai suatu proses permintaannya aman. Untuk diberikan kondisi ini terjadi ketika setelah sumber daya yang
sebelumnya dipegang oleh proses lain telah dilepaskan. Kondisi aman yang dimaksudkan selanjutnya disebut sebagai safe state. Sedangkan keadaan yang tidak memungkinkan untuk diberikan sumber daya diminta disebut unsafe state. Selanjutnya, pencegahan deadlock. Metode pencegahan dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Tetapi pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya yang buruk. Metode pencegahan menggunakan pendekatan dengan cara menyediakan 4 syarat yang dapat menyebabkan deadlock terjadi pada saat eksekusi. Syarat pertama yang akan dapat ditiadakan adalah mutual exclusion. Jika tidak ada sumber daya yang secara khusus diperuntukkan bagi suatu proses, maka tidak akan pernah terjadi deadlock. Namun jika memberikan ada 2 atau lebih proses mengakses sebuah sumber daya yang sama akan menyebabkan chaos. Langkah yang digunakan adalah dengan pooling sumber daya, yaitu dengan mengartikan job-job pada artian dan akan dilayani satu persatu. Cara kedua dengan meniadakan kondisi hold and wait terlihat lebih menjanjikan. Jika suatu proses yang sedang menggunakan sumber daya yang dapat dicegah agar tidak dapat menunggu sumber daya yang lain, maka deadlock dapat dicegah. Langkah yang digunakan adalah dengan membuat proses agar meminta sumber daya yang mereka butuhkan pada awal proses sehingga dapat dialokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Namun, jika terdapat sumber daya yang sedang terpakai, maka proses tersebut tidak dapat memulai prosesnya. Syarat ketiga, non-primitive, ternyata tidak lebih menjanjikan dari meniadakan syarat kedua. Karena dengan meniadakan syarat ketiga, maka suatu proses dapat dihentikan di tengah jalan. Hal ini tidak dimungkinkan karena hasil dari suatu proses yang dihentikan menjadi tidak baik. Cara terakhir adalah dengan meniadakan syarat keempat, circular way. Terdapat 2 pendekatan, yaitu pertama, mengatur agar setiap proses yang dapat menggunakan sumber daya pada suatu waktu, jika menginginkan sumber daya lain, maka sumber daya yang dimiliki harus dilepas. Kedua, membuat penomoran pada proses-proses yang mengakses sumber daya. Suatu proses dimungkinkan untuk dapat meminta sumber daya kapanpun, tetapi permintaannya harus dibuat terurut. Baik, kita yang kedua, yaitu live lock. Live lock yaitu kondisi yang hampir dapat dikatakan mirip dengan deadlock. Hanya saja live lock ini secara umum dapat dikatakan bahwa tidak berjalan. Live lock ini merupakan kasus khusus dalam short starvation. Kondisi yang dapat menggambarkan live lock ini adalah ketika 2 orang bertemu di sebuah koridor yang sempit. Masing-masing mencoba untuk bersikap sopan dengan menggerakkan badan ke samping untuk memberikan lewat yang lain. Tapi mereka akhirnya bergoyang dari sisi ke sisi lain tanpa membuat kemajuan. Karena mereka berdua berulang kali pindah dengan cara yang sama pada waktu yang sama. Live lock sendiri merupakan risiko dari beberapa algoritma yang mendeteksi dan memulihkan dari deadlock. Jika lebih dari satu proses mengalami tindakan, pendeteksian algoritma berulang kali dapat memicu deadlock. Hal ini dapat dihindari dengan memastikan bahwa hanya satu proses dipilih secara acak atau dengan prioritas yang mengambil tindakan. Ini merupakan gambar dari live lock.
Selanjutnya, yang ketiga, starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Starvation dapat terjadi pada proses penjadwalan yang menggunakan prinsip proses yang paling cepat diselesaikan didahulukan, seperti pada Short Job Freeze (SJF) dan penjadwalan prioritas. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation. Starvation dapat diatasi dengan aging dan pemrosesan dengan cara round robin. Starvation dapat terjadi pada proses penjadwalan yang menggunakan prinsip proses yang paling cepat diselesaikan didahulukan, seperti pada Short Job Freeze (SJF) dan penjadwalan prioritas. Dua ini merupakan gambar dari starvation. Selanjutnya, untuk penanganan starvation dapat diatasi dengan aging dan pemrosesan secara round robin. Mengatasi starvation aging. Proses awal yang diberi urutan N pemrosesan dengan rumus N sama dengan dalam kurung P tambah T per P tik N. Maksimum akan mulai dikerjakan dalam proses yang lain, dinaikkan tingkat urutan prosesnya agar nanti jika ada proses lain yang masuk, proses terdahulu mendapatkan bagian resource dan dapat dikerjakan. Jika ada beberapa proses yang memiliki N maksimum, maka di antara proses tersebut dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Jika masih sama juga, maka dilihat dari waktu kedatangannya. Yang kedua, cara untuk mengatasinya yaitu mengatasi starvation RR. RR atau round robin adalah proses yang akan dimasukkan ke dalam antrian menurut proses kedatangannya. Dalam penyelesaiannya, suatu proses tidak akan langsung selesai jika waktu yang dibutuhkan melebihi waktu kuantum yang diberikan. Waktu kuantum itu sendiri adalah waktu telah yang diberikan untuk menyelesaikan suatu proses. Ketika suatu proses telah mencapai batas waktu kuantum, sisa dari proses tersebut dikembalikan ke antrian yang paling belakang dan resource dipindahkan ke proses selanjutnya. Dengan cara ini, semua proses yang mengantri dan mendapatkan resource secara bergantian, dalam kurung tidak ada proses yang memonopoli resource, sehingga semua proses dapat diselesaikan. Baik, sekian presentasi tugas dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih.